lanjutkan pembahasan bab yang ketiga dari 4 bab ilmu usul fikih, yaitu seputar turukul istinbat, ya, atau seputar metode di dalam melakukan penggalian hukum syariat dari dalil-dalil syariat yang sudah dikukuhkan oleh para ulama usul fikih dan juga sudah kita bahas pada sesi-sesi yang lalu, ya. Dan tetapi secara khusus istinbat ahkam yang kita akan bahas ini adalah terkait hanya dengan dalil-dalil tekstual yang menjadi dalil pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau proses penggalian hukum syariat dari dalil-dalil selain Al-Quran dan Sunnah, nanti ada metode tersendiri, ya. Tapi secara khusus ini kita masih membahas metode atau istinbat terkait dengan teks Al-Quran dan Sunnah yang disebut dengan istinbat bayani, ya. Di mana istinbat bayani ini jelas seperti yang sudah beberapa kali kita sampaikan terkait dengan analisa kebahasaan yang menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab, ya, di dalam meneliti dan menyimpulkan hukum-hukum syariat yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, hukum syariat inilah yang sebenarnya kita sebut dengan makna, ya. Jadi yang kita maksud dengan makna teks di sini adalah hukum syariat tersebut. Dan pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas jenis dari zahir yang kedua, ya, yaitu an-nahi. Nah, sekarang kita akan membahas zahir yang ketiga, yaitu lafadz al-am, yaitu teks yang bersifat amun, ya, atau bersifat atau memiliki makna yang umum, ya. Yang mana tentu lawan dari umum itu adalah khusus, gitu kan? Berarti bisa kita simpulkan kalau kita bicara dalam konteks lafadz zahir, yaitu lafadz yang memiliki makna lebih dari satu, ya berarti lafadz am itu memungkinkan untuk punya dua makna umum dan makna khusus, gitu ya. Tapi dengan catatan bahwa makna yang terkuat yang disebut dengan makna zahir di sini adalah makna umum, dan bisa jadi kemudian para ulama malah mengambil makna khusus atas pertimbangan adanya dalil lain yang mengalihkan dari makna yang umum kepada makna yang khusus. Nah, inilah yang kita maksud dengan lafadz am itu termasuk bagian dari lafadz zahir, ya. Jadi dia itu punya dua makna, umum dan khusus. Tapi seperti biasa, ya, sambil dibuka PowerPoint-nya Sozefa, bahwa lafadz am ini merupakan varian dari lafadz zahir, di mana lafadz zahir tentunya merupakan bagian dari mantuk yang sorih, ya, bagian dari mantuk yang sorih. Seperti biasa saya akan atau akan kita coba urutkan terlebih dahulu, ya, sampai kepada pembahasan am ini di mana posisinya. Jadi ini masih terkait dengan istinbat bayani dari jenis mantuk, ya, di mana istinbat bayani jenis mantuk ini juga ada dua, ada sorih dan ghairu sorih, dan yang sorih ada tiga, ada nas, zahir, dan mujmal. Lalu kita baru pada pembahasan lafadz zahir yang tadi memiliki dua makna, salah satunya lebih kuat daripada yang lain. Dan secara khusus lafadz zahir yang akan kita bahas adalah lafadz al-am, ya, lafadz yang bersifat atau memiliki makna umum. Jadi lafadz itu punya makna dan maknanya adalah keumuman yang terkandung dalam lafadz tersebut, ya. Tetapi mungkin akan menjadi muawwal, mungkin akan diambil oleh para ulama, ya, makna yang lebih lemah daripada makna umum tadi. Ya, tentunya lawan dari umum adalah khusus, ya, atau disebut dengan makna yang khas. Nah, sebagaimana amr itu makna yang terkuatnya adalah wajib, tapi bisa saja yang diambil adalah makna yang sunnah, ya, atau nahi, bahwa makna kuatnya atau makna zahirnya itu adalah larangan yang haram, tapi bisa saja maknanya menjadi hukum yang makruh misalnya. Nah, begitu juga dengan lafadz am ini, dia termasuk zahir karena punya dua kemungkinan makna yang kuat dan makna yang lemah. Makna yang kuat adalah umum, makna yang lemah adalah khusus. Hukum asalnya tegas bahwa yang diambil adalah yang umum. Tapi kalau ditemukan dalil yang mengalihkannya dari lafadz yang bermakna umum kepada yang khusus, inilah yang kita sebut dengan istilah takwil zahir. Nah, ini secara umum pembahasan seputar masalah am. Tapi nanti yang menjadi lebih detail itu sebenarnya adalah terkait dengan proses takwilnya, gitu ya. Jadi proses takwil menjadi lafadz yang bermakna khusus itu seperti apa, dan dalil atau bentuk dalilnya itu apa untuk bisa mengkhususkan suatu lafadz yang umum. Yang bisa jadi pada titik inilah para ulama kita beda pendapat, ya. Maka akan kita bahas dari sisi ini. Silakan dibuka lagi.
Jadi pembahasan tentang am dan khas ini paling tidak kita akan memahaminya dalam 4 masalah. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan lafaz am? Secara teoritis, secara definisi dalam ilmu usul fikih. Dan yang dimaksud dengan lafaz am di sini, am dalam arti apa? Karena lafaz umum itu sebenarnya konteksnya bisa berbeda ya, bisa umum dari sisi syariat, bisa umum dari sisi apa namanya uruf, tradisi gitu ya. Tapi yang kita maksud dengan lafaz am di sini adalah lafaz yang seperti apa. Nanti contoh-contohnya yang bisa kita temukan dalam Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa. Lalu kemudian ketika lafaz am ini dilakukan proses takwil, maka lahirlah klasifikasi am. Ya. Lafaz am itu zahir, tapi bisa ditakwil, maka nanti muncullah pembagian dari jenis lafaz am yang dilakukan proses takwil itu tadi. Dan yang terakhir adalah klasifikasi dalil-dalil yang bisa mentakwil lafaz am, ya, atau qarinah yang bisa dijadikan dasar untuk makna dari lafaz am itu ditakwil kepada makna yang khusus. Nah, inilah 4 pembahasan terkait dengan lafaz am. Definisi, jenis lafaznya, dan klasifikasi serta bentuk taksis yang mengkhususkan lafaz umum. Nah, dari sisi definisi, maka dalam pembahasan am ini kita akan mengenal 3 istilah. Ya, kita akan mengenal 3 istilah. Istilah yang pertama adalah lafdzun am, istilah yang kedua adalah maksus, dan istilah yang ketiga taksis. Nah, ini pakai huruf short semua nih ya. Am, maksus, dan taksis. Nah, kalau ditulis dalam bahasa Latin itu banyak SH, SH itu ya. SH itu short ya. Jadi ya, lafaz am, maksus, dan taksis. Sebenarnya yang kita sedang persoalkan itu lafaz am sebenarnya ya. Tapi kalau sudah menjadi maksus, artinya lafaz amnya itu sudah ditakwil. Gitu. Jadi maka hasil dari lafaz am yang ditakwil itu disebut dengan maksus. Atau istilah mu'awwal untuk pembahasan am disebut dengan maksus. Istilah takwil disebut dengan taksis. Jadi gini, padanannya begini Ustaz Zaifah. Kalau kita bicara zahir, itu kan makna kuat. Makna lemahnya kan adalah mu'awwal. Ya. Beralih dari makna kuat yang zahir kepada makna mu'awwal, itu kan disebut takwil. Ya. Nah, kalau pembahasan am, makna yang kuat itu disebut dengan am. Ya, yang mengandung makna umum. Sedangkan kalau diambil makna yang lemah disebut dengan maksus. Ya. Nah, takwil dari makna am kepada makna maksus itu disebut taksis. Nah, disebut taksis. Nah, jadi bisa dikatakan taksis itu ya takwil gitu ya. Taksis itu adalah takwil dari lafaz zahir kepada makna yang marju. Gitu. Nah, ini padanan dari pembahasan am yang hubungannya dengan zahir. Nah, tapi secara teoritis apa sih yang dimaksud dengan lafaz am? Nah, kita juga coba akan memahami penjelasan para ulama, tabarukan dengan definisi mereka, ya. Nah, jadi Syekh Ali Abdul Karim An-Namlah dalam kitab Al-Muhazzab itu mendefinisikan lafaz am sebagai al-lafdzul mustaghraq li jami'i ma yasluhu lahu bihasabi wad'in wahid. Jadi suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan suatu makna. Jadi lafaz itu memiliki makna, tapi maknanya ini dapat terwujud pada satuan yang banyak. Ya. Jadi ada lafaz punya makna, dan maknanya ini meliputi berbagai macam hal. Misalnya kita contohkan sederhananya adalah al-insan. Al-insan, manusia. Ya. Manusia itu dalam bahasa Arab kan disebut al-insan. Adalah lafaz umum yang mana kata manusia akan memiliki banyak satuan-satuan makna yang berada di dalam lingkupan makna manusia itu tadi. Apa itu? Misalnya manusia dari jenis bangsa Arab, manusia dari jenis bangsa Ajam, manusia dari jenis bangsa atau dari jenis suku Indonesia, Jawa, dan seterusnya. Begitu juga kulitnya, ada kulit hitam, merah, putih, dan seterusnya gitu ya. Atau misalnya dari sisi jenisnya, bisa wanita, bisa laki-laki. Dari sisi umurnya, bisa anak kecil, bisa bisa remaja, bisa dewasa, bisa orang tua, dan seterusnya. Nah, semuanya yang yang meliputi semua makna ini tadi, yaitu istilah manusia, disebut dengan lafaz umum. Tapi kalau satuan-satuannya, ya manusia yang dimaksud adalah misalnya orang tua, oh berarti dia sudah dikhususkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini perbedaan antara am dengan maksus yang nanti akan kita pahami.
Jadi kalau lafaz amnya itu manusia, maka orang tua misalnya atau laki-laki misalnya itu maksus. Ya. Manusia itu amnya, laki-laki atau perempuan. Nah, ini disebut dengan maksus dari lafaz manusia. Ya. Nah, sedangkan ketika seorang mufti atau seorang mujtahid misalnya ingin memahami lafaz am ini dengan mengalihkannya kepada makna maksus, itu disebut dengan taksis. Nah, apa makna taksis atau definisi dari taksis? Kita bilang Zaifah. Nah, taksis didefinisikan oleh Syekh Abdul Karim juga sebagai qaslul am ala ba'di afradihi. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi taksis itu adalah mengkhususkan keumuman suatu lafaz pada sebagian afrodnya. Jadi manusia itu umum, kita khususkan. Enggak, yang saya maksud dengan manusia di sini adalah orang tua misalnya. Nah, berarti kita sedang melakukan taksis. Misalnya begini, ada seorang ustadz bilang ya, ja'at tullab misalnya dalam bahasa Arab. Ya, ja'at tullab. At-tullab itu kan lafaz umum gitu kan? Ya. Ja'at tullab, telah datang murid-murid. Nah, tapi kemudian ditambahkan, sang ustadz menambahkan, ya, aksud Muhammad. Yang saya maksud adalah Muhammad. Nah, gitu. Dan bisa jadi ustadz tersebut ketika mengatakan atau guru tersebut ketika mengatakan datang murid-murid tapi yang dimaksudkan hanya satu yaitu Muhammad, itu dalam rangka untuk memuliakan muridnya. Jadi dengan memanggil menggunakan lafaz umum dengan maksud untuk memuliakan sang murid. Nah, itu juga bisa atau salah satu tujuan di antara tujuan penyebutan lafaznya umum tapi maknanya khusus. Nah, gitu ya. Jadi intinya mengkhususkan suatu lafaz yang umum akhirnya menjadi maksus, ini disebut dengan prosesnya adalah taksis. Nah, baik. Nah, sekarang bagaimana sih contoh-contoh dari lafaz umum yang kita maksud dengan zahir ini tadi? Nah, di sini para ulama menegaskan bahwa yang dimaksud dengan lafaz umum ini adalah setiap lafaz yang secara kaidah bahasa Arab adalah lafaz yang memiliki makna umum. Maka makna umum yang kita maksud di sini adalah amun lugawi. Ya, am makna umum berdasarkan perspektif kaidah bahasa Arab. Nah, bagaimana kita mengetahuinya dalam teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah? Nah, ini kita bisa lihat contohnya langsung kepada ayat Al-Qur'an dengan jenis-jenis lafaz umum. Misalnya atau di antaranya adalah ada kata mufrad, kata tunggal atau kata jamak yang dilekati partikel alif lam al-istighraqiyah. Nah, ini teman-teman harus atau jamaah harus paling tidak menguasai sedikit bahasa Arab ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah alif lam, tapi maknanya lil istighraq. Istighraq itu artinya yang umum, makna istighraq itu umum gitu ya. Nah, jadi dia itu lafadznya mufrad. Lafadznya mufrad itu tunggal. Misalnya insan itu tunggal, jamaknya nas. Ya, jamaknya adalah anas gitu. Tapi bukan hanya dia insan atau anas, ditambahkan di dalamnya ada alif lam. Dan alif lam ini penambahannya dimaksudkan untuk lil istighraq, untuk menunjukkan makna umum. Nah, misalnya kita bisa temukan dalam ayat-ayat yang sering kita baca juga, ya, soal asr, dalam ayat yang kedua Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Ya, maknanya kan sesungguhnya manusia itu, nah, biasanya ada tambahan nih, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kondisi merugi. Nah, itu kan hukum asalnya kita terjemahkan semuanya gitu. Dan tidak ada kecuali. Tidak terkecuali semua manusia akan berpotensi untuk bisa merugi. Nah, itu semua manusia punya potensi itu. Jadi nggak ada kekhususan manusia tertentu gitu ya. Ini secara lafaznya sebelum dikhususkan nanti dengan ayat yang lain. Innal ladzina amanu sudah dikhususkan gitu kan. Nah, atau misalnya Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah bahwa Allah itu adalah atau aku berlindung kepada Tuhan seluruh manusia. Itu juga bersifat umum. Artinya, orang yang tidak menyembah Allah pun hakikatnya Tuhannya adalah Allah, gitu ya. Walaupun dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi Allah tentunya menegaskan bahwa dia adalah Tuhan bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Nah, ini lafaznya umum ya. Atau yang kedua, al-mudhaf ilal ma'rifah, atau lafaz itu tidak tidak ada alif lam, tapi dia dinisbatkan kepada lafaz yang bermakna ma'rifah. Nah, ini juga sulit nih jelasinnya kalau bukan kuliah bahasa Arab. Ya, contohnya misalnya adalah begini. Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ya, hendaknya mereka berhati-hati. Allah mengancam ya. Mengancam seluruh manusia berhati-hati dari yukhalifuna an amrih, dari menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amrihi di sini maksudnya perintah Rasulullah. Ya, berarti
perintah Rasulullah, perintah itu kan suatu lafaz. Dimudofkan, disandarkan kepada Rasulullah dengan kata ganti domir huwa, ya dia. Jadi perintah Rasulullah. Maka Allah mengancam, hendaknya mereka berhati-hati ketika menyelisihi setiap perintah Rasul atau menyelisihi perintah Rasulullah akan mendapatkan azab yang pedih. Nah di sini hukum asal dari ayat yang sedang kita baca ini yaitu surah An-Nur ayat 63 menegaskan bahwa hukum asal mentaati setiap perintah Rasul adalah wajib tanpa terkecuali. Ya, Baik. kecuali kalau ada yang dikhususkan hanya untuk Rasulullah gitu. Misalnya menikah lebih dari 4 orang istri. Nah, itu sudah maksus gitu ya. Baik. Sudah ditakwil itu gitu. Tapi hukum asalnya makanya nanti dari kaidah dari ayat ini berdasarkan kaidah am akan diciptakanlah oleh para ulama satu kaidah bahwa amrun lin nabi amrun li ummatihi. Ya, suatu amalan yang diperintahkan untuk Nabi lakukan hakikatnya hukum asalnya adalah juga diperintahkan kepada Umat. umat gitu tanpa terkecuali kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Nah, itu nanti babnya adalah maksus di situ ya. Atau misalnya kalau kita menemukan di dalam Al-Qur'an ada lafaz-lafaz seperti man, ma, mahma, aina, anna, aituma, mata, ayyana, ayu. Nah, itu semua lafaz ini menunjukkan kepada mana umum intinya, walaupun masing-masing punya maknanya sendiri gitu ya. Baik. Ini kalau jelasin satu-satu nggak selesai nih sore. Ya, secara umum Nah, saja. kita ambil satu contoh aja lah ya. Ya, Misalnya benar. adalah man gitu ya. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 1, 2, 3 Allah mengatakan man ya'mal su'a yujza bihi. Ya diterjemahkan barang siapa. Biasanya man itu kan terjemahnya barang siapa. Barang siapa ya'mal su'an, barang siapa melakukan perbuatan buruk, maka pasti akan mendapatkan balasan. Barang siapa di sini, siapa yang dimaksudnya? Semua manusia tanpa terkecuali atau setiap makhluk yang dia disebut man gitu ya. Berarti kalau hewan yang tidak punya akal nggak dibalas perbuatan dosa mereka karena dalam bahasa mereka tidak disebut man tapi ma tanpa ada huruf nun gitu. Makanya nggak ada hisab bagi hewan nanti di akhirat gitu ya. Tapi setiap yang disebut man maka pasti akan dihisab amal-amalnya. Nah, termasuk ayat yang sering kita juga kutip ketika kita bicara tentang hisab. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu huruf man bukan huruf man lafaz man itu bermakna umum ya meliputi setiap yang disebutkan makhluk disebut man di sini. Ya bisa manusia, bisa jin dan makhluk-makhluk yang Allah masukkan dalam lafaz man. Nah, begitu juga ketika kita menemukan dalam Al-Qur'an isim mausul. Nah, isim mausul itu biasa kita terjemahkan sebagai kata sambung mungkin gitu ya, terjemah dalam bahasa Indonesia. Dan di sini kata sambungnya juga punya varian yang banyak tergantung jenis istilahnya jenis mudzakkar muannasnya, ya laki-laki atau perempuannya, feminim atau maskulinnya atau jenis atau berupa jumlah orangnya ya. Ada allazi, ada allati, alladzani, allatani, allati, allai, ya wa ulatul ahmal ya wa ulatil ahmal dan apa seperti itu ya. Nah, tetapi contohnya mudahnya begini. Misalnya dalam soal Baqarah ya kita membaca ayat dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Jadi di antara orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah dalam awal surah Al-Baqarah adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Itu siapapun. Bisa kita katakan terjemahnya begitu. Siapapun yang beriman kepada yang gaib. Semuanya termasuk mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa. Jadi dia bersifat umum untuk meliputi orang yang punya sifat seperti itu untuk predikat takwa yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Baik, kemudian nah ini yang seringkali juga diperdebatkan, nanti akan kita bahas juga nih. Lafaz kullu gitu ya. Lafaz kullu dan atau yang semisal jami' misalnya. Nah, itu juga memiliki makna umum. Ya, misalnya Allah sebutkan dalam surah Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, bisa diterjemahkan setiap jiwa itu akan mati. Nah, setiap jiwa pasti akan mati. Nah, tetapi apakah setiap jiwa akan mati? Nah, ini juga kalau bicara taksis ya bisa jadi ada yang ditaksis, ada yang tidak. Ya. Jadi misalnya apa yang tidak ditaksis? Nafas di sini misalnya. Nah, misalnya dalam ayat atau hadis itu disebutkan Allah juga disifati dengan nafas. Berarti zat Allah tidak termasuk dalam ayat ini gitu ya. Baik. Nah, karena Allah itu pasti yang menciptakan kematian nggak mungkin juga akan mati. Nah,
Nah, jadi kullu di sini secara umum hakikatnya meliputi setiap makhluk. Walaupun bisa jadi ditaksis atau dikhususkan dengan ayat atau hadis yang lain. Baik, kemudian bisa juga kita temukan lafaz umum ini misalnya jika bentuknya isim nakirah dalam kalimat negatif, bisyakin nafi. Nah, ini isim nakirah itu sebenarnya sederhananya begini, isim nakirah itu intinya adalah kata benda yang nggak ada alif lam. Itu isim nakirah gitu ya. Kalau ada alif lam, tadi ngomong apa yang pertama ya, mufrad atau jamak ada alif lam istighraq. Tapi kalau isim nakirah ini yang tidak ada alif lam, tapi bukan hanya dia isim nakirah saja, namun ada partikel atau ada kalimat negatif yang disandarkan kepada isim nakirah ini. Ya, misalnya contohnya Al-Baqarah 32 Allah menceritakan perkataan malaikat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, mereka berkata, Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana. Kami tidak memiliki ilmu. Artinya secara umum makhluk itu tidak punya ilmu, gitu ya. Kecuali illa ma 'allamtana. Nah, ini sudah dikhususkan, kecuali Allah berikan ilmu. Maka ayat ini semacam menjadi menjadi introspeksi bagi kita semua. Hakikatnya manusia itu nggak punya ilmu kecuali yang Allah berikan kepadanya ilmu. Karena semua makhluk pada dasarnya tidak tahu, ya, dilahirkan dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Nah, jadi ini juga bersifat umum kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya kalau kita membaca Al-Qur'an ataupun hadis Nabi menemukan lafaz-lafaz yang seperti ini, ya, dan ini sebagian saja sebenarnya masih ada lafaz-lafaz yang lain, maka itu bisa dimaknai lafaznya memiliki kandungan makna yang umum, ya. Tapi dengan catatan sama seperti perintah, jangan langsung disimpulkan wajib gitu ya. Begitu juga dengan lafaz umum, jangan langsung disimpulkan maknanya umum, karena bisa jadi dia dikhususkan gitu ya. Artinya dengan dalil lain dikhususkan. Makanya sangat populer sekali di kalangan usuliyun itu ada kata-kata atau jadi kaidah ma min amin illa wa qad khusis. Tiadalah suatu lafaz itu memiliki makna umum kecuali ada kemungkinan akan dikhususkan. Itu. Illa qauluhu ta'ala, kecuali firman Allah, wallahu khaliqu kulli syai'. Nanti kan kita lihat contohnya. Jadi intinya sama seperti perintah dan larangan, hati-hati kita memaknai suatu lafaz yang umum juga. Nah, kemudian ketika suatu lafaz umum kita takwil, ya, dengan adanya kemungkinan dia dikhususkan, maka akan melahirkan klasifikasi am. Maka para ulama nanti akan membedakan lafaz am dengan maknanya itu dalam 3 bentuk. Ya. Bentuk yang pertama ada amun urida bihil umum qat'an. Ya. Ada lafaz am, ada lafaz yang umum, tapi urida bihil umum qat'an. Dimaknai secara umum secara pasti. Enggak ada perselisihan di kalangan ulama. Jadi para ulama sepakat lafaz ini umum dan tidak mungkin dikhususkan. Ya. Lafaznya umum tidak mungkin dikhususkan. Nah, contohnya apa? Nah, seperti yang tadi saya katakan, Pak, ambilkan. Yaitu ma min ami illa khusus illa qauluhu ta'ala wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Setiap lafaz umum itu pasti ada kemungkinan dikhususkan kata para ulama. Kecuali firman Allah, Allah Maha tahu dengan segala sesuatu. Artinya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, termasuk Allah juga Maha tahu tentang dirinya sendiri. Gitu ya. Baik. Ya. Nah, tapi kalau nanti misalnya kita katakan Allah menciptakan segala sesuatu, lafaz ini umum bisa dikhususkan. Yang mana Allah tidak menciptakan dirinya sendiri. Tapi kalau Allah Maha tahu segala sesuatu termasuk dirinya sendiri, dia tahu gitu ya. Jadi makanya para ulama sepakat An-Nisa 176 ini lafaz yang am dan tidak ada yang mengkhususkan. Dan karena sebab inilah Al-Imam Imam Al-Ghazali ya kalau tidak salah dalam kitab Tahafutul Falasifah, beliau sampai berani mengkafirkan sebagian kalangan filosof yang mengatakan ilmu Allah hanya terkait dengan hal-hal yang besar, tapi tidak terkait dengan hal-hal yang detail. Kenapa? Karena kalau ada orang meyakini Allah hanya tahu yang besar saja gitu ya, nah ini bisa kafir karena mengingkari ayat ini. Gitu. Dan juga para ulama sepakat mengkafirkan sebagian kelompok Syiah yang memiliki keyakinan bada. Keyakinan bada itu maksudnya bahwa ilmu Allah baru diketahui saat ini dan besok belum tentu ilmunya sama. Maksudnya begini, ini kalau dalam keyakinan Syiah itu begini Pak. Jadi orang-orang Syiah itu punya sebagian ya, tidak semuanya, punya keyakinan ketika khalifah pertama pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar, ya. Khalifah pertama kan setelah Rasulullah wafat kan Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Nah, kata mereka Allah itu tidak tahu bahwa yang paling baik itu adalah Ali.
Waduh. Dan mereka baru meyakini Allah punya ilmu ketika yang jadi khalifah adalah Ali. Nanti setelah tinggalnya Utsman bin Affan. Ya inilah yang disebut dengan bada. Gitu ya. Bada itu artinya zohar. Zohar itu ilmunya baru tampak. Gitu ya. Ya tentu keyakinan seperti ini ya tidak benar lah gitu ya. Keyakinan seperti ini bahkan bisa divonis keluar dari Islam karena mengingkari ke maha ilmu ke maha pengetahuan Allah terhadap setiap makhluknya. Dan dikuatkan dengan ayat-ayat yang lain ya. Misalnya adalah di antaranya ayat qad ahata bikulli syai'in ilma, bahwa Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, jadi ini termasuk contoh amun urida bihil umum qat'an. Lafaz umum yang tidak mungkin dikhususkan. Ya, qat'an itu artinya pasti dia maknanya umum. Nah, lawannya adalah amun yang nomor 2 urida bihil khusus qat'an. Nah, ini kebalikannya gitu ya. Lafaz yang pasti ada pengkhususan. Lafaz umum tapi pasti ada pengkhususan. Nah, contohnya misalnya apa? Dan ini lumayan banyak lafaz yang seperti ini. Misalnya Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul bait, ya. Dan bagi Allah lah, kalau kita terjemahkan secara telek ya, walillah itu kan bagi Allah. Bagi Allah lah atas seluruh manusia. An-nas tadi kan kita sudah sebutkan lafaz umum ya, an-nas. Jadi bagi Allah seluruh manusia itu harus melakukan ibadah haji. Nah, pertanyaannya begini, apakah ya, pertanyaan fikihnya adalah apakah semua manusia wajib melaksanakan ibadah haji? Apakah semuanya, Ustaz Zaifa? Atau ada sebagian orang yang tidak wajib? Ada nggak? Ada nggak yang tidak wajib? Dan pasti tidak? Iya. Pasti tidak? Ya pasti. Di antaranya siapa? Ya ghairul mukallaf, anak kecil yang belum balik, orang gila, itu kan nggak wajib mereka ibadah haji. Nah, itu artinya ada sebagian orang yang pasti Allah tegaskan atau syariat tegaskan tidak wajib ibadah haji. Maknanya an-nas di sini, lafaz an-nas, manusia yang semuanya berdasarkan keumumannya wajib melaksanakan ibadah haji, memiliki makna yang khusus secara pasti. Artinya, makna khususnya apa? Yaitu orang atau manusia yang sudah menjadi mukallaf. Ya, dan tentu mukallaf yang ditambahkan syarat yang lain yaitu man istata'a ilaihi sabila, yaitu yang mampu melakukan perjalanan ke tanah haram. Nah, jadi ayat ini lafadznya umum, an-nas di situ lafadznya umum, tapi maknanya adalah khusus secara pasti, ya, khusus secara pasti. Nah, yang biasanya menjadi perdebatan itu adalah yang ketiga. Nah, kalau ini kan lafaz pertama itu umum pasti umum, lafaz kedua umum pasti khusus. Nah, kalau yang ketiga ini amun maksus, lafadznya umum tapi muhtamal, bisa umum bisa khusus maknanya, gitu ya. Jadi dia antara dua makna yang sebelumnya, bisa dia maknanya umum, bisa dia maknanya khusus. Tidak pasti umum, tidak pasti khusus gitu istilahnya. Nah, misalnya contohnya begini. Contohnya dalam masalah ahkamul ahwal as-saksiyah ya, terkait dengan perceraian. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Al-Baqarah ayat 228. Bahwa wanita yang ditalak itu hendaknya mereka mengalami masa iddah selama 3 kali quru. Jadi wanita yang ditalak oleh suaminya, iddahnya adalah selama 3 kali quru. Nah, 3 kali quru nanti kita tidak bahas dalam masalah ini, dalam bab zahir. 3 kali quru nanti pembahasannya adalah mujmal. Ya. Tapi yang menjadi poinnya adalah kata al-mutallaqat. Al-mutallaqat itu lafaz umum. Kenapa al-mutallaqat lafaz umum? Pertama dia jamak mutallaqat. Dan terkait atau dikaitkan dengan partikel alif lam al-istighraqiyah, al, ya. Berarti kan maknanya bisa kita katakan semua wanita yang dicerai itu iddahnya adalah 3 kali quru, ya, 3 kali suci atau 3 kali haid. Tapi pertanyaannya adalah apakah benar semua wanita yang ditalak 3 kali quru itu iddahnya? Nah, itu kan. Berarti ada kemungkinan dikhususkan, bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu ya. Bisa jadi iya kapan? Ya kalau misalnya wanita yang diceraikan itu kalau dijelaskan dalam kitab fikih yaitu wanita yang diceraikan dan dia mengalami 3 kali quru kalau dalam kondisi tidak hamil dan haidnya masih mengalir secara normal. Nah, berarti inilah yang dimaksud dengan mutalaqat yang dikhususkan, ya. Tapi bisa jadi ada mutalaqat yang lain namun tidak 3 kali iddah, 3 kali quru iddahnya. Yaitu siapa? Yaitu wanita yang diceraikan misalnya dalam kondisi dia hamil. Ya kan? Karena wanita yang hamil kalau diceraikan apa? Iddahnya bukan 3 kali quru, tapi iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Wa ulatul ahmal ajalahunna an yata'na hamlan.
Berarti kata mutallaqat ini ada dua kemungkinan. Bisa maksudnya betul mutallaqat dalam arti tertentu, bisa juga tidak gitu ya. Nah, maka inilah yang kita sebut dengan lafaz yang amnya itu maksus. Nah, biasanya Ustaz Zefa, pada titik am yang ketiga inilah banyak terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Termasuk dalam hal ini hadis yang sering kali hari ini sering diperdebatkan, yaitu kullu bid'atin dolalah. Nah, itu. Nah, kira-kira kullu bid'atin dolalah itu kemana maknanya? Apakah am urida bihil umum qat'an atau am urida bihil khusus qat'an atau dia amun maksus? Nah, itu yang jadi persoalan gitu kan. Dalam hal ini ya, kalau saya sudah menulis satu buku dan sudah diterbitkan di Rumah Fikih tentang masalah bid'ah. Intinya sih saya ingin mengatakan ini masalah khilafiyah. Dan bersyukurlah mereka yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa insaf ya. Karena para ulama yang berbeda pendapat dalam masalah pemaknaan kullu bid'atin ini pun pada hakikatnya ulama-ulama yang diakui umat gitu ya. Walaupun tentu bisa jadi pendapat mereka ulama kalau menurut sebagian orang termasuk menurut pendapat saya misalnya ini lebih kuat misalnya. Nah, bagaimana misalnya sebagian kecil ulama, misalnya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Abu Ishaq Asy-Syatibi misalnya ya, mereka berpendapat bahwa kullu bid'atin dhalalah itu adalah amun urida bihil umum qat'an. Jadi kullu bid'atin dhalalah itu adalah lafaz umum yang maknanya memang umum. Makanya mereka mengatakan setiap bid'ah itu sesat, tidak terkecuali gitu ya. Baik. Tapi kalau menurut mayoritas ulama, termasuk diantaranya adalah 4 mazhab ya, atau yang disepakati adalah mazhab Hanafi, Syafi'i, sebagian Maliki dan sebagian Hambali, termasuk dalam hal ini Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa kullu bid'atin itu lafdzun amun maksus, lafaz yang umum tapi dikhususkan. Nah, maksudnya apa? Yaitu tidak semua bid'ah sesat, ada yang sesat, ada yang tidak sesat. Nah, dari pemaknaan lafaz am maksus inilah mayoritas ulama akhirnya membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'atul dhalalah, ada bid'atul huda, ada atau bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, atau bid'ah mustahsanah, atau bid'ah mustahbahah. Intinya dibagi dua lah dengan istilah-istilah yang berbeda seperti ini. Nah, mereka membedakannya berasalkan dari pemahaman bahwa kullu bid'atin dhalalah itu lafaz am tapi dia maksus. Nah, ini makanya ini konsep seperti ini juga kalau kita ketahui kok ulama beda pendapat, nah diantaranya adalah sebab seperti ini, ya maka lahirlah insaf dalam diri kita untuk menghargai perbedaan di antara mereka. Ya kalau kita cenderung kepada pendapat Ibnu Taimiyah ya silakan. Kalau kita cenderung kepada pendapat Imam Nawawi ya silakan. Hak masing-masing. Yang penting jangan sampai memutuskan ukhuwah sesama Muslim, kemudian saling mengkafirkan. Nah, ini hati-hati gitu ya. Karena ini masalah yang diperselisihkan. Baik. Nah sekarang ketika kita sudah menyebutkan klasifikasi am dan juga sebagian contohnya ya di dalam pemahaman Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah kita secara lebih khusus akan membahas ketika lafaz am itu ditakwil menjadi lafaz yang khusus. Ya, lafaz am ditakwil menjadi lafaz khusus. Tentu yang menjadi persoalan adalah apa yang bisa mengkhususkan kan gitu ya. Yang disebut dengan mukhassis namanya. Ya. Jadi yang bisa mengkhususkan lafaz umum itu apa? Dalam hal ini para ulama membedakan bahwa taksis lafaz umum itu ada dua. Ya, ada dua. Ada taksis munfasil atau dalam istilah yang lain mukhassis munfasil, pengkhusus lafaz umum bersifat infisal. Infisal itu artinya terpisah antara ayat dengan ayat, dia tidak satu rangkaian. Bisa jadi yang lafaz umumnya di surah Al-Baqarah misalnya, sedangkan yang mengkhususkan di juz 28 misalnya gitu. Jadi dia tidak dalam satu konteks. Atau yang kedua, taksis muttasil ya, atau mukhassis muttasil. Jadi dia dalam satu redaksi ya. Jadi dalam satu ayat atau dalam satu redaksi atau dalam satu konteks di mana antara yang umum dan khusus ini memiliki hubungan secara konteks gitu ya. Artinya konteks itu artinya dia berdekatan teksnya. Nah, ini disebut dengan taksis muttasil dan enggak ada muntasil ya. Digabung. Iya, itu dulu kalau belajar tajwid kan ada mad jaiz munfasil, ada mad wajib muttasil. Akhirnya dia menciptakan mad wajib muntasil. Ya nggak ada. Nah jadi cuma dua, munfasil dan muttasil. Ya, tersambung atau terpisah. Ya sudahnya begitulah ya. Nah kalau yang munfasil atau yang terpisah, maka cukup banyak diantaranya adalah pertama al-his, panca indera. Jadi panca indera itu bisa mengkhususkan lafaz yang umum.
Ya, bisa mengkhususkan lafaz yang umum. Misalnya apa contohnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml, ya, cerita tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, ya, ratu negeri Sabah. Nah, ketika itu burung hudhud menceritakan tentang Ratu Bilqis kepada Nabi Sulaiman ketika terlambat, ya, dalam inspeksinya Nabi Sulaiman. Nah, kata burung hudhud, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Jadi burung hudhud ini bercerita, sesungguhnya aku mendapati di suatu negeri seorang wanita yang wa utiyat min kulli syai'. Allah berikan kepadanya segala sesuatu. Nah, memberikan segala sesuatu itu kira-kira lafaz umum yang dikhususkan atau lafaz umum yang tidak dikhususkan? Lafaz umum yang dikhususkan. Yang dikhususkan kan? Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan lafaz ini dikhususkan? Ya, bisa kita lihat lewat panca indera. Dalam konteks ini panca indera gitu ya. Panca indera itu maksudnya begini. Ya, buktinya Raja Sulaiman dan kerajaannya menjadi bawahan Ratu Bilqis tidak? Iya. Saya lagi. Raja Sulaiman dan kerajaannya sebelum mereka bertemu itu menjadi bawahan Ratu Bilqis tidak? Tidak. Ya, tidak gitu kan. Artinya saat itu kan mereka adalah dua kerajaan yang berbeda gitu ya. Nah, secara panca indera bisa kita ketahui buktinya Nabi Sulaiman tidak berada dalam kekuasaan Ratu Bilqis gitu. Nah, jadi artinya ayat ini sebenarnya dikhususkan ya. Tentu dengan ayat yang lain kalau kita bicara dalam konteks ayat gitu ya. Tapi cara menghubungkannya adalah menggunakan panca indera. Nah, jadi intinya adalah Allah ketika mengatakan Bilqis itu diberikan segala sesuatu, itu sifatnya maksus, dikhususkan. Ya, karena tidak semuanya Allah berikan kepada dia, termasuk kerajaan Sulaiman gitu ya. Nah, ini pengkhususan lewat indra. Kemudian yang kedua adalah pengkhususan menggunakan akal. Nah, ini kayaknya sudah saya singgung ini pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, jadi penggunaan akal ini contohnya adalah firman Allah terkait dengan penciptaan. Yang tadi sudah kita atau kemarin sudah saya singgung. Ya, Allah mengatakan dalam soal An-An'am ayat 102, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai." Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah tiada tuhan selainnya dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, kira-kira lafaz Allahu khaliqu kulli kan umum tadi ya. Allahu khaliqu kulli syai, apakah Allah menciptakan lafaz Allah menciptakan segala sesuatu itu bersifat umum? Ya, jawabannya adalah ya bisa jadi dia ditaksis, dikhususkan. Nah, bagaimana mengkhususkan akal kita? Allah memberikan kepada kita akal bahwa Allah tidak menciptakan zatnya. Karena kalau Tuhan menciptakan dirinya, ya berarti dia bukan Tuhan. Nah, sebenarnya kan begitu gitu ya. Nah, maka sifat khalik, ini kalau kita bicara dalam ilmu akidah, sifat khalik itu termasuk sifat apa istilahnya? Bukan. Ya, termasuk sifat zati, sifat yang Allah yang dimiliki oleh Allah, Allah mencipta. Tapi dia termasuk sifat maknawi kalau dalam pembagian sifat-sifat Allah. Sifat maknawi itu begini, Pak. Jadi sifat maknawi itu adalah bukan sifat maknawi, sifat fi'li, sifat fi'li, sifat perbuatan. Ya, jadi bukan sifat zati. Kalau sifat zati itu wujud. Tapi sifat fi'li, sifat perbuatan. Perbuatan itu maksudnya begini. Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat fi'li yang memungkinkan dua hal, melakukannya atau tidak melakukannya. Ya. Misalnya Allah punya sifat muhyi. Itu artinya apa? Yang maha hidup, menghidupkan. Kalau maha hidup hai ya. Muhyi itu menghidupkan. Nah, menghidupkan, boleh nggak Allah punya sifat lawan dari menghidupkan? Mematikan. Nah, mematikan, mumit. Nah, ini boleh kan? Itu disebut dengan sifat fi'li namanya. Ya. Jadi Allah itu punya sifat khalik, maka Allah juga boleh tidak khalik. Ya, artinya tidak khalik itu artinya tidak menciptakan makhluk dengan kehendaknya, ya. Dan ini juga dalam ilmu akidah termasuk sifat yang punya ta'aluk namanya, sifat yang punya ikatan dengan sifat zat Allah yaitu qudrah, gitu ya. Tapi kalau di luar sifat fi'li, misalnya seperti sifat zat, Allah itu wujud, maka nggak boleh ada lawannya. Nggak boleh kita katakan Allah itu wujud, tapi mungkin tidak wujud, boleh nggak? Nggak boleh. Ya nggak boleh, itu sifat zat Allah gitu ya. Makanya Asmaul Husna, ya Asmaul Husna yang disebutkan atau sering kita hafal itu tergabunglah semua sifat-sifat ini gitu. Tapi ini ilmu akidah sebenarnya ya. Tapi intinya adalah akal sehat yang disepakati oleh para ulama menyimpulkan bahwa Allah tidak akan menciptakan dirinya dan bahkan tidak boleh mempertanyakan itu karena pertanyaan itu pertanyaan yang sebenarnya sudah salah ininya cara berpikirnya gitu. Karena Tuhan tidak boleh dikatakan
seperti gini ya, analoginya begini. Banyak Gimana? orang ateis juga pernah berargumentasi begini. Bisa nggak dengan kudrohnya Allah menciptakan batu yang nggak bisa diangkat oleh Allah? Tahu nggak pertanyaannya? Paham, Ustaz? Bisa nggak Allah menciptakan batu yang tidak bisa diangkat oleh Allah SWT? Pertanyaannya kan sudah salah sebenarnya gitu ya. Karena kalau misalnya kita katakan bisakah, berarti sudah dari sejak awal kita menyimpulkan Allah tidak bisa. Dan itu mustahil gitu. Oh ya maksudnya ya. Baik, Berarti sudah ada kesalahan berpikir terlebih dahulu sebelum keluar pertanyaan itu gitu. Jadi intinya ada akal yang memang Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa bisa menyimpulkan sesuatu yang sifatnya pasti seperti bahwa kesimpulan Allah tidak akan menciptakan dirinya sendiri. Baik. Jadi ini termasuk lafaz am yang bisa dikhususkan dengan akal sehat. Nah, contoh lainnya atau bukan contoh lainnya, mukhasis lainnya yang bersifat munfasil adalah naskhos. Ya, naskhos itu artinya teks Al-Qur'an atau teks hadis yang memang memiliki makna khusus dan berfungsi untuk mengkhususkan lafaz umum. Ya. Nah, contohnya adalah misalnya Allah berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah mewasiatkan tentang pusaka harta waris kepada anak-anakmu. Jadi dalam ayat An-Nisa ayat 11 ini menegaskan bahwa anak kandung termasuk ahli waris. Ya kan, tegasnya kan begitu ya. Tapi lafadznya bersifat umum. Fi auladikum itu lafadz umum, yaitu mudhof ilal ma'rifah. Mudhof ilal ma'rifah. Auladikum itu kan lafadznya umum gitu ya. Tapi ini lafadz umum yang dikhususkan. Apa yang dikhususkan dari lafadz umum ini? Yaitu dikhususkan oleh hadis Nabi yang menegaskan bahwa la yarithul qatilu syai'an, bahwa pembunuh tidak akan mewarisi. Artinya anak yang membunuh ayahnya atau pewarisnya maka tidak akan mendapatkan warisan. Dikhususkan dari keumuman ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ayat ini begitu. Nah, jadi intinya hakikatnya hukum asalnya semua anak dapat warisan kecuali, nah itu kita terjemahkan begitu ya, kecuali yang menjadi sebab terbunuhnya pewarisnya. Ya, pewarisnya adalah orang tuanya, ibu bapaknya, ataupun pewaris yang lain. Ini lafaz umum dikhususkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian pengkhusus lainnya adalah ijma, kesepakatan para ulama. Nah, contohnya misalnya ini masalah waris juga nih masih. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hak waris bagi saudara. Ketika Zaifah di dalam surat An-Nisa ayat 12 ya. Wa in kana rajulu yurathu kalalatan aw imra'atu walau akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudusu. Kalau ada seseorang itu dia bersifat kalalah. Kalalah itu dia tidak punya orang tua, tidak punya anak. Jadi kalau ada seorang meninggal, dia kalalah, tidak punya orang tua dan tidak punya anak, tapi dia punya saudara. Dan saudaranya lebih dari satu, bisa laki-laki, bisa perempuan, ya. Maka saudara yang lebih dari satu ini tadi mendapatkan hak waris sebanyak 1/6. Nah, yang jadi pertanyaan, Ustaz Zaifah, yang namanya saudara itu ada 3 kemungkinan. Ada saudara kandung, bapak ibunya sama, ada saudara seayah, ada saudara seibu. Nah, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, yang dimaksud dengan saudara yang dapat 1/6 ini tadi, itu saudara yang mana? Nah, gitu ya. Karena kalau kita baca dalil yang lain, saudara kandung itu bukan 1/6 hak warisnya, tapi malah asobah. Atau saudara perempuan itu malah dapat nisab, dapat setengah, gitu ya. Nah, sebagaimana saudara sebapak itu juga hak warisnya adalah asobah, atau dapat setengah, atau 2/3, ya kan? Kalau dia perempuan. Nah, tetapi yang jadi persoalan kan dapat 1/6. Dan kita belajar fikih waris nggak ada saudara kandung atau saudara sebapak itu dapat 1/6. Maka disepakatilah oleh para ulama yang dimaksud dengan saudara dalam ayat ini adalah saudara seibu. Akhun lil Nah, gitu. Jadi kesimpulan akhul lil datangnya dari ijma ulama. Ya, dengan membaca beberapa hadis atau ayat yang menegaskan saudara kandung atau saudara sebapak tidak termasuk dalam ayat ini. Nah, ini termasuk pengkhususkan lewat ijma para ulama. Nah, yang lainnya adalah pengkhususan lewat mafhum. Pemikiran Ustaz Eva? Sebentar. Pengkhususan lewat mafhum, misalnya contohnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang yang tidak bisa membayar hutang. Ya, jadi Nabi mengatakan begini, layul wajidi yuhillu irduhu wa uqubatuhu.
orang yang menunda pembayaran hutang padahal dia mampu membayarnya, artinya mampu untuk menunaikan hutangnya, boleh ya dihalalkan harga diri dan hukuman bagi dirinya. Artinya begini ya, dalam hadis ini menegaskan bahwa orang yang punya hutang tapi dia tidak mau bayar hutang itu boleh dibawa ke pengadilan untuk dihukum gitu ya, atas dasar dia mampu tapi tidak mau bayar hutang. Nah, yang jadi pertanyaan begini, ini kan berlaku kepada setiap orang yang berhutang. Nah, tapi bagaimana kalau yang berhutang itu adalah orang tuanya? Boleh nggak misalnya gara-gara orang tuanya berhutang kepada si anak dan orang tuanya mampu membayar, anak kemudian memperkarakan orang tuanya ke pengadilan gara-gara nggak bayar hutang? Gitu. Boleh nggak? Nah, itu ya. Ya jawabannya nggak boleh. Jawabannya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena di dalam Al-Quran, Allah sampai ya berkata saja itu dilarang ya atas anak kepada orang tuanya, ya apalagi sampai dibawa ke pengadilan, di kota hakim gitu kan. Nah, maka ini menjadi mafhum bahwa kalau berkata saja tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu, yaitu memperkarakan urusan anak kepada orang tua. Nah, makanya di dalam Islam itu ya, bahkan yang lebih besar dari ini saja, ayah yang membunuh anaknya pun tidak bisa dihukum qisas. Yeah. Nggak bisa, walaupun bisa saja dihukum takzir gitu ya. Bisa saja takzir ya atas dasar hakim ingin menetapkan maslahat bagi orang tersebut misalnya gitu kan. Tapi tidak bisa kemudian dihukum qisas karena punya kekhususan orang tua itu kepada anaknya. Nah, maka dalam hal ini hadis bolehnya kita membawa ke pengadilan orang yang berhutang atas dasar dia tidak mau bayar hutang, ini dikhususkan yang tidak boleh adalah orang tua. Tapi kalau orang lain ya silakan gitu. Tapi orang tua maka tidak boleh. Ya bagaimana kemudian anaknya kalau ingin minta hutang? Ya kalau anak yang soleh ya, kalau memang orang tuanya nggak mau ya sudah ikhlaskan aja, apa salahnya gitu. Kalau juga keberadaan dia, iya keberadaan dia juga atas dasar orang tuanya kok gitu. Insya Allah pahalanya besar di akhirat. Iya benar. Nah, jadi artinya ya orang tua punya kekhususan lah dalam masalah ini. Dan yang terakhir adalah kias. Ya jadi dikhususkan lewat kias. Nah kalau untuk kias, misalnya contohnya adalah ini masalah perbudakan sebenarnya ya. Jadi di dalam surah An-Nur ayat 2 itu Allah menegaskan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, bahwa penzina laki-laki atau penzina perempuan yang belum menikah maksudnya, yang ghairu muhsan, itu hukum pidananya dalam Islam adalah dicambuk sebanyak 100 kali. 100. Ya. Tetapi ya ayat ini, An-Nur ayat 2 ini rupanya dikhususkan oleh surat An-Nisa ayat 25, di mana kalau yang berzina itu seorang budak, ya seorang budak wanita, fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Budak wanita yang berzina itu dicambuknya setengah dari orang yang merdeka, yaitu 50 saja. Nah, yang jadi persoalan begini Ustaz Utsaifa. An-Nisa ayat 25 ini kan mengkhususkan budak wanita saja. Lalu bagaimana kalau yang berzina itu budak laki-laki? Nah, itu. Nah, maka dikiaskanlah bukan hanya budak wanita, walaupun secara teks itu yang disebut adalah budak wanita, maka kalau yang berzina adalah budak laki-laki juga hukumnya sama seperti budak wanita atas dasar qiyas. Nah, jadi qiyas mengkhususkan keumuman surat An-Nur dan sekaligus mengkiaskan kepada An-Nisa ayat 25 untuk budak laki-laki. Kami contoh ini contoh aja ya, kalau hari ini mungkin perbudakan sudah nggak ada gitu ya. Tapi ini contoh bagaimana, artinya begini, kalau misalnya nanti ada suatu kondisi misalnya budak mulai muncul di suatu masyarakat misalnya ya, akhirnya kemudian ada budak yang berzina dan dia laki-laki, ya hukumnya sama seperti budak wanita atas dasar qiyas kepada surat An-Nisa 25 yang menjadi taksis atas surat An-Nur ayat 2. Nah, jadi dia dicambuknya hanya 50 kali. Nah, inilah yang disebut dengan taksis munfasil menggunakan qiyas. Nah, jadi inilah paling tidak 6 hal ya yang bisa dijadikan sebagai qarinah atau dalil untuk mengkhususkan lafaz umum secara infisal atau munfasil. Nah, sedangkan kalau secara muttasil, artinya dia bersambung dengan lafaz yang umum, maka diantaranya adalah istisna. Istisna itu adalah suatu lafaz yang maknanya biasanya diterjemahkan dengan kecuali. Ya, dan lafaznya banyak, bisa illa, bisa ghair, bisa ada dan seterusnya lah itu ya. Jadi yang disebut dengan alfazul istisna, adatul istisna. Nah, contohnya apa? Ya, ini banyak sekali kalau dalam Al-Qur'an kita temukan. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Bahwa tidak boleh seseorang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali atas dasar atau sebab yang membolehkan untuk dia membunuh. Misalnya seorang penjagal
yang bertugas untuk melaksanakan pidana hukuman mati yang nggak bisa dihukum kisos karena ini illa bil haqqi gitu ya. Atau misalnya pembunuhan yang dilakukan dalam peperangan, maka tidak berlaku hukum kisos karena ini illa bil haqqi gitu ya. Nah, jadi intinya tidak semua jenis pembunuhan itu berlaku hukum kisos atau tidak semua pembunuhan itu hukumnya haram karena ada pengecualian. Nah, yang dipengecualikan inilah menggunakan kata illa. Jadi dikhususkan dengan kata illa. Nah, kalau kita lihat kan antara lafaz umum yaitu an-nafas. Nafas ini kan umum ya. Antara lafaz umum an-nafas dengan pengecualiannya yaitu illa dalam satu redaksi ayat, maka disebut dengan taksis muttasil karena dia tersambung gitu ya. Atau misalnya innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, itu juga termasuk taksis muttasil dengan istisna. Kemudian yang kedua adalah taksis muttasil dengan sifat. Jadi pemberian sifat kepada sesuatu yang menjadi pengkhususan atas sesuatu tersebut. Nah, contohnya adalah ini masalah perbudakan juga kalau tidak salah. Masalah perbudakan yaitu terkait dengan menikahi seorang budak. Tapi kata Zaifah, jadi Allah SWT itu memerintahkan kita orang-orang beriman yang merdeka, kalau kita ingin menikah tapi nggak punya uang, nggak punya harta untuk menikah, misalnya Ustaz Zaifah sekarang lagi belum punya uang untuk nyiapin mahar gitu ya. Nah, gitu. Nah, bagaimana kemudian dia bisa menahan dirinya dari hasrat untuk menikah gitu kan. Wa malam yastati minkum qawlan ayyankil musanatil mu'minat fa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Maka dialihkan ya sudah nikahi saja budak-budak. Karena menikahi budak pada masa itu murah gitu ya. Artinya maharnya murah gitu ya. Kalau saat itu ada budak gitu ya. Tapi kalau hari ini bagaimana? Nggak ada budak. Ya jangan cari budak Palembang, nggak boleh. Ya kalau hari ini apa? Hari ini berlaku hadis Nabi, "Wa man istata minkumul ba'a falyatazawwaj fa illam yastati fa alaihi bisawm." Ya dengan banyak puasa karena sekarang nggak ada perbudakan. Makanya ayat ini di satu sisi sebenarnya menegaskan keharaman hubungan seksual kecuali lewat dua jalur saja. Ya, dulu kan pernah ya beberapa waktu yang lalu disertasi keluar itu ya yang menghalalkan hubungan seksual di luar dua hal ini. Padahal semua ulama sepakat tidak boleh melakukan hubungan seksual kecuali dua hal. Kecuali lewat dua jalan. Pertama jalan pernikahan, kedua jalan perbudakan. Nah, dalam hal ini jalan perbudakan bisa jadi yang menggaulinya adalah sayyidnya, tuannya. Atau bisa jadi yang menikahinya adalah orang lain dengan mahar yang sangat ringan karena dia menikahi seorang budak. Ya kan beda dengan menikahi orang merdeka itu dalam tradisi orang Arab kan beda nilainya gitu ya. Nah, maka kalau dia menikahi seorang budak, nah syariat memberikan syarat min fatayatikumul mu'minat, harus wanita atau budak yang beriman. Nah, beriman itu sifat gitu. Berarti kan yang dikhususkan hanyalah boleh budak wanita yang beriman. Kalau belum beriman maka nggak boleh gitu. Nah, itu jadi pengkhususannya dengan sifat. Step. Lanjut, mau habis? Udah habis. Udah, San. Tapi ya lanjut cepat aja, San, enggak apa-apa. Step dulu ya. Kemudian syarat. Nah, sampaikan syarat. Syarat itu artinya ya pengkhususan lewat syarat. Misalnya Nabi mengatakan tajiduna sama'ad khiyaratul jahiliyah khiyaratul Islam. Kalian akan mendapati manusia itu layak seperti barang tambang. Yang terbaik di masa jahiliyah sebelum masuk Islam, maka kalau dia masuk Islam juga akan menjadi orang yang terbaik. Tapi dengan syarat dikhususkan idza faqihu, kalau mereka punya ilmu. Artinya mu'allaf akan bisa melampaui kualitas keimanannya daripada orang yang sudah dari Islam dari sejak kecil kalau dibarengi dengan dia mau bertafakuh fiddin, kalau dia mau mencari ilmu. Makanya Umar bin Khattab itu adalah sahabat yang masuk Islam nomor 40, tapi menjadi nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Ilmihi, ya, karena keilmuan beliau kan. Nah, jadi artinya ilmu juga menjadi hal penting, menjadi syarat kelebihan seseorang akan terus diterimanya setelah dia masuk Islam. Nah, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya goyah. Goyah itu adalah menggunakan ilah, ya, menggunakan ilah ataupun lafaz yang semisal dengan ilah. Nah, misalnya seperti masalah puasa ya, Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta, makan dan minumlah kamu di malam hari sampai waktu fajar. Berarti kan bolehnya makan dan minum di bulan Ramadan hanya dikhususkan di malam hari sampai waktu fajar. Berarti setelah itu tidak dibolehkan karena sudah tidak lagi masuk dalam pengkhususan. Ya. Nah, ini disebut dengan taksis bil ghoyah. Dan yang terakhir kalau tidak salah habis ya. Udah habis.
Jadi untuk yang taksis muttasil ini ada 4 dan taksis munfasil berarti ada 6 jenis. Tek mungkin apa namanya kita cukupkan untuk pembahasan am ini karena waktu juga tidak Baik. Tidak cukup ya. Silakan Ustaz kalau ada pertanyaan. Ada nih Ustaz, udah ada yang bertanya nih Ustaz. Mungkin kita langsung baca pertanyaan lewat grup aja karena para pemirsa di sini nggak ada yang raise hand yang ingin langsung bertanya. Baik, dari Bapak Yudis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau misalnya Allah memiliki sifat berkuasa atas segala sesuatu, tapi sifatnya itu juga dibatasi dengan sifat adil, sehingga meskipun Allah berkuasa, tapi kuasanya itu pasti adil. Itu maksudnya kemana Pak di klasifikasi yang tadi? Sukron. Ini masalah akidah sebenarnya ya. Jadi, walaupun tadi kita singgung masalah akidah, sebenarnya ya bisa dikatakan sebenarnya ini kalau dalam pembagian klasifikasi sifat, khususnya kalau menurut kalangan Asy'ari ya. Kalangan Asy'ari itu kan membagi sifat menjadi sifat zati, sifat salbi, sifat ma'nawi dan sifat ma'nawiyah. Ada 4 jenis sifat ya. Sifat itu ada sifat zati, kemudian ada sifat fi'li ya. Kemudian sifat zati nanti dibagi lagi menjadi 4 jenis gitu ya. Kalau dalam konsep kalangan Asy'ari gitu. Dan tentunya ya sifat qadir ini sebenarnya bisa dikatakan dia sifat sifat ma'nawiyah yang berasal dari sifat ma'ani. Jadi sebenarnya sifat ma'ani itu qudrah. Tapi disebut ada kaitan dengan sifat ma'nawiyah itu qadir. Kenapa? Karena kalangan Asy'ari dalam hal ini kenapa membedakan antara qudrah dan qadir untuk membantah kalangan Mu'tazilah. Jadi kalangan Mu'tazilah itu berkata Allah itu qadir tapi laisa lahu qudrah. Allah itu lahu qudrah walakin laisa lahu qadir. Jadi Allah itu punya sifat qudrah tapi dia tidak qadir gitu. Karena mereka menganggap kalau qadir itu juga adalah sifat Allah maka akan ada ta'addud adzawat. Nah, itu bagi orang Mu'tazilah akan menimbulkan kesyirikan, itu paham Mu'tazilah. Makanya kemudian kalangan ahli sunnah mengatakan Allah itu punya sifat qudrah, namanya sifat ma'ani. Tapi Allah juga disifati dengan qadir. Karena itu ada dalam Al-Qur'an, maka disebut sifat ma'ani. Ini kalau dari sisi pembagiannya maka dia masuk dalam bab sifat ma'ani atau sifat ma'nawiyah ya, dan itu termasuk sifat zat ya. Tapi kalau untuk ada pembatasan misalnya dengan adil ya, adil ini sebenarnya memang di antara Asmaul Husna kan ada sifat al-adil ya. Itu sebenarnya ya dia lebih dekatnya bukan kepada qadir sebenarnya, lebih dekatnya kepada hakam, kepada Allah menetapkan hukum kepada manusia. Nah, yang namanya hukum Allah ya tentunya dia memiliki sifat lain yaitu adalah al-adl gitu. Tetapi keadilan yang dimaksud apa? Nah, ini juga kita harus menjelaskan secara panjang lebar. Karena makna adil di sini kadang tidak sesuai dengan adil menurut persepsi manusia. Ya, contoh misalnya begini. Orang muslim, orang kafir, orang muslim berbuat jahat, bermaksiat, orang kafir berbuat baik. Kenapa kok di akhirat yang masuk surga tetap muslim, orang kafir malah nggak masuk surga? Ya kalau menurut akal kita kan nggak adil gitu ya. Nah, ini tentunya ini menurut perspektif kita gitu. Tapi kalau menurut Allah SWT, ya Allah punya hitungan tersendiri terhadap keadilan ini. Dan inilah yang juga membedakannya dengan kalangan Mu'tazilah dan Khawarij. Karena kalangan Mu'tazilah dan Khawarij menyamakan orang kafir dan muslim dari sisi ahli maksiat. Di akhirat termasuk dikategorikan sebagai ahli neraka. Tapi kalau ahli sunnah tidak. Jadi istilahnya lebih tepatnya dia ada kaitan dengan sifat hakam, bukan kepada sifat qudrah Allah. Nah, ini panjang lebar nih kalau bicara tentang apalagi bab sifat. Oke. Satu lagi Ustadz nih yang di chat sekalian. Pak Ustadz, mungkin masalah fikih nih Ustadz. Pak Ustadz, waktu zaman perbudakan dulu mengawini seorang wanita budak, apakah ada syarat dan rukunnya seperti menikahi wanita merdeka? Ini persiapan nih. Persiapan kapan? Perang. Baik, Ustadz. Tafadhol. Ya, karena memang perbudakan itu sebenarnya makanya ini juga banyak pertanyaan ya, kok dalam Islam perbudakan tidak dihapus ya? Ini kan juga pertanyaan yang sangat bahkan dianggap dalam tanda kutip mendiskreditkan Islam gitu ya. Sebenarnya perbudakan itu masih mungkin untuk terjadi kalau misalnya terjadi peperangan, karena itu cara untuk bagaimana memperlakukan tawanan perang bisa lewat jalur perbudakan gitu kan. Dan peperangan kan sampai hari kiamat tetap masih akan ada gitu kan. Ya tergantung manusianya mau berperang atau tidak, dan Islam tidak mengajukan peperangan.
Nah, tetapi kalau pertanyaannya bagaimana? Apakah kalau misalnya terjadi peperangan nih, Mbak Uzaifah perang misalnya kan, perang sama orang Eropa, nah, ada bule di sana, kawanan. Boleh nggak dinikahi gitu ya? Ya sebenarnya begini, menikahi budak ya sama seperti kita menikahi wanita merdeka, nggak ada perbedaan gitu ya. Jadi tidak ada semacam perbedaan antara dua jenis wanita ini, kecuali kalau menikahi orang merdeka, mayoritas ulama membolehkan menikahi ahli kitab. Tapi kalau untuk budak, maka tidak boleh kecuali dia orang beriman secara mutlak berdasarkan ayat yang tadi kita baca. Nah, jadi kalau misalnya ini yang membedakan secara khusus lah paling tidak ya. Kalau kita menikahi wanita yang merdeka, maka menurut mayoritas ulama masih dibolehkan untuk ahli kitab, ya Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau untuk budak maka tidak boleh dan harus orang yang beriman. Dan yang kedua, kalau yang menikahinya adalah tuannya sendiri, ya maka dengan menikahinya dengan tuannya sendiri sebenarnya tidak mesti melakukan akad nikah. Ya, tuan itu boleh saja dia menggauli budaknya tanpa harus melalui akad nikah. Tapi konsekuensinya adalah kalau si wanita budak ini kemudian hamil, maka otomatis dia menjadi wanita yang merdeka. Nah, itu ada hukum tersendiri dalam bab al-ijz ya, al-ijz ada bab tersendiri. Tapi ya ini jarang dikaji lah dalam ilmu fikih hari ini, kecuali dalam kasus tertentu yang hari ini tidak berlaku. Ya, kalau mau nyari wanita budak sulit lah. Mau di mana kita mau nyari budak? Sulit sekali. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir dari pemirsa yang langsung ingin bertanya saja sebelum kita tutup. Baik, ini dari Bapak Ahmad MZ. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Jujur aja saya bingung mau nanya apa, tapi kalau nggak nanya kayaknya rugi. Ini dari paparan Ustadz kayaknya kita mesti belajar bahasa Arab nih. Ya, memang. Karena agak susah kita tahu maknanya ini sama bahas. Cuman gini sih, ada satu yang mengganjal. Untuk bisa memaknai itu, apakah ayat itu harus dimaknai am atau hos? Apakah dengan demikian kita harus tahu asbabun nuzul atau asbabul wurud dari syatun nas, Ustaz? Saya pernah teman saya ngotot. Itu hadis minum air kuncing onta itu sahih. Loh, emang begitu? Ini satu contoh, Ustaz. Silakan Ustaz. Apakah memang harus atau apakah dengan asbabun nuzul ini kita bisa membantu? Oh, ini ternyata maknanya memang dikhususkan untuk kejadian ini atau gimana Ustaz? Pertama memang kita kalau ingin memahami Al-Qur'an hadis itu ya seperti tadi Pak Ahmad bilang, apalagi kalau dengan lafaz yang punya makna-makna seperti ini ya harus kita punya kapasitas bahasa Arab ya. Itu sebagai syarat utama juga bagi seorang untuk bisa memahami sebenarnya. Tapi begini Pak Ahmad, sebelum saya masuk pada contoh tadi ya, alhamdulillah sebenarnya Al-Qur'an sendiri itu semua ulama sepakat tidak boleh diterjemahkan secara letterlek. Karena Al-Quran nggak bisa diterjemahkan 100% oleh bahasa di luar bahasa Arab ya. Makanya sebenarnya terjemahan depak yang sederhana itu yang cuma satu jilid ya, itu hakikatnya dia disebut dengan terjemah tafsiriyah. Terjemah yang sudah ada unsur tafsir. Makanya kita kalau misalnya membaca terjemahan, yang penting terjemahan ini datang dari para ahli gitu ya, yang menerjemahkan Al-Quran dengan sedikit tafsiran. Nah itu sudah menafsirkan lafaz-lafaz umum dengan makna yang umum yang sudah kita pahami gitu. Iya. Nah, itu disebut terjemah tafsiriyah. Tapi kalau misalnya per kata diterjemahkan begitu saja, ini pada hakikatnya nggak boleh. Kecuali kalau sekedar kita mau belajar lafaz-lafaz kosakata Al-Quran gitu ya. Tapi kalau memaknai secara utuh satu ayat pakai terjemahan letterlek, ini nggak boleh. Karena akan merusak makna dari apa yang dikandung oleh ayat Al-Quran tersebut. Nah, jadi artinya begini, bukan berarti saya mengatakan, berarti kita nggak bisa belajar nih, atau tidak bisa mencoba memahami Al-Quran kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab. Ya itu syarat utama untuk bisa kita memahami dengan benar. Tapi boleh saja bagi pemula mengawalinya dengan memahami terjemahan-terjemahan yang ada gitu ya. Nah ini karena jangan sampai juga kita membuat orang kemudian berat untuk belajar Islam karena dengan alasan nggak bisa bahasa Arab. Nah itu satu. Tapi tetap harus kalau ada kesempatan dan ingin mencoba memahami dengan benar, ya harus bisa bahasa Arab. Nah yang kedua, asbabun nuzul itu betul dan semua ulama sepakat memang difungsikan untuk bisa memahami secara benar juga, ya secara konteks yang tepat terkait dengan ayat tersebut. Jadi
Tapi dengan catatan asbabun nuzul sifatnya hanya untuk membantu, bukan untuk membatasi makna. Nah, ini yang saya tegaskan ya, kalimat ini. Jadi asbabun nuzul untuk membantu memahami makna, bukan membatasi makna. Kenapa demikian? Karena dalam ilmu Al-Qur'an terkait dengan bab asbabun nuzul itu ada kaidah yang masyhur sekali. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, bahwa yang namanya lafaz itu standarnya adalah keumuman maknanya, bukan kekhususan sababnya. Ya, kecuali ada dalil yang mengkhususkan maknanya berdasarkan sebabnya. Nah, itu baru beda lagi, ya. Contoh, misalnya begini. Ini termasuk masalah khilafiyah dalam tafsir Al-Qur'an ya, yaitu surat Al-Hujurat itu Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini kan atqakum di sini lafaz umum. Tapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan maknanya khusus. Yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gitu. Nah, makanya kemudian akan ada perdebatan juga di antara ulama, apakah mungkin ada orang yang bisa lebih bertakwa, gitu ya. Nah, kalau misalnya dikatakan apakah mungkin ada orang yang bisa lebih bertakwa, maka maknanya malah nggak mungkin, karena orang yang lebih bertakwa sudah meninggal, yaitu Rasulullah SAW. Artinya yang paling bertakwa itu ya Rasulullah, gitu kan. Walaupun ayatnya secara sababun nuzulnya adalah untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini termasuk bab khilafiyah juga. Dan termasuk tadi yang dicontohkan ya, hadis tentang masalah Rasulullah, dan hadisnya sahih dari Bukhari Muslim. Rasulullah memerintahkan kepada suku yang baru masuk Madinah, kena demam Madinah, untuk berobat menggunakan air kencing unta gitu ya. Ini kan sebab konteks ayatnya, sebab konteks hadisnya. Tapi apakah juga bersifat umum untuk kemudian diterapkan bahwasannya boleh saja orang selain mereka itu meminum air kencing unta? Ya lagi-lagi saya katakan ini masalah khilafiyah juga gitu ya. Ada yang mengatakan itu khusus hanya untuk orang yang ditunjuk oleh Nabi, ada juga yang mengatakan itu untuk umum gitu. Tapi yang menjadi persoalan begini, bagi yang memaknai secara umum yaitu mazhab Hambali, nah mereka rupanya mengkaitkannya dengan masalah kesucian, bukan masalah meminum. Nah, coba saja kalau Pak Ahmad misalnya tanya orang yang bermazhab Hambali, pernah nggak seumur hidupnya minum kencing unta? Ya kalau mereka berpendapat bahwa boleh air kencing unta itu dianggap suci, ya bisa saja karena nanti dikaitkan juga. Karena dalam mazhab Hambali kan bukan hanya unta, dikiaskan juga kepada hewan lain, yaitu hewan yang halal dimakan dagingnya. Maka dalam mazhab Hambali bukan hanya kencing unta yang suci, tapi juga kencing sapi, kencing ayam, kencing kambing, nah itu suci gitu. Tapi pertanyaannya apa? Emang ada orang yang mau minum air kencing sapi? Nah, jadi artinya ya ini mazhab Hambali, kita hormati, kita hargai pendapat mereka. Walaupun menurut pendapat mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i, ini sebenarnya hadisnya adalah maksus ya, atau hadisnya ini berdasarkan sebab nuzulnya hanya dikhususkan untuk orang yang dituju oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga yang menafsirkannya dengan makna begini, bukan pengkhususan sebenarnya, tapi ditakwil. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan hukum asalnya air kencing hewan itu najis. Tapi bagaimana dengan hadis ini? Ditakwil. Yang dimaksud dengan hadis ini bukan masalah air kencing itu suci, tapi takwilnya adalah hukmut tadawi bin najasah jaizun. Ya, indat darurah, bahwa mengkonsumsi benda najis untuk pengobatan itu boleh kalau dalam kondisi darurat tidak ada obat alternatif yang suci dan halal. Nah, jadi kasusnya itu bukan terkait dengan kesucian kencing unta, tapi terkait dengan kedaruratan secara pengobatan yang diajarkan oleh Nabi, dan tentunya ada ijaz ilmi di sini ya, ada kemujizatan ilmiah dari hadis Nabi terkait dengan bisa berobat dengan air kencing unta. Tapi hukum asalnya tetap adalah benda najis. Nah, jadi sekali lagi konklusinya adalah asbabun nuzul itu bersifat membantu memahami, bukan membatasi pemaknaan. Ya, karena tetap maknanya harus diambil dari lafaz yang umum ya, kecuali dikhususkan dengan dalil yang lain. Ya, begitu. Baik. Syukron, mungkin karena syukron jazakumullah khairan pada Ustaz Ihsan Ansori atas ilmunya. Mungkin karena waktu yang sudah melewati kita nih, kita bisa akhiri. Sebelum kita akhiri bersama, di sini saya ingin menginformasikan kepada para jamaah sekalian untuk sesi berikutnya di kajian Ustaz Isnan. Jadi insya Allah Ustaz Isnan Ansori bakal melanjutkan kajian kita pada tanggal 14 ada.
Ya, hari Selasa ya. Insya Allah pada tanggal 14, Nah, sekarang 14. 15, 16. 15 atau 16? 16, maaf. Pada tanggal 16, nah nih, tanggal 16 insya Allah. Dan kami informasikan juga bagi kalian, setelah ini ada kajian dari Ustadz Muhammad Akil Haidar yang berjudul Praktek Sholat dari Takbir hingga Salam. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dengan kajian ini. Mungkin antum ada gini closing statement dulu sebelum kami tutup bersama. Ya, mungkin cukup ya. Intinya seperti closing yang tadi saya sampaikan di akhir, ya, bahwa memahami lafaz umum tetap berdasarkan kemaknaan umumnya, kecuali ada yang mengkhususkan. Itu kaidah mendasar sekali di dalam memahami ayat Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis secara benar berdasarkan arahan para ulama kita, insyaallah. Amin, amin, insyaallah. Syukran Ustaz. Baik, marilah kita tutup bersama kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit ya, teman-teman rumah fikih dan jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop aja, Bar.